Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Buna Classroom dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video pembelajaran yang menarik dan bermanfaat buat kalian tonton. Di video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang produk kerajinan limbah keras. Perancangan produk kerajinan. Dalam pembuatan produk kerajinan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana membuat karya yang kita buat menjadi berkualitas. Dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya seperti mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua adalah kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya seperti cangkir, didesain dengan pegangannya. Yang ketiga adalah keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya seperti sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat adalah keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya seperti gelas dari batok kelapa. Kita harus mempertimbangkan komposisi zat warnanya agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Dan yang terakhir adalah keindahan. Benda yang indah memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan suatu benda dapat dilihat dari berbagai hal. Contohnya seperti bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Kerajinan cangkang kerang. Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Terdapat beraneka biota laut di dalamnya. Salah satunya adalah kerang. Jika kalian penyuka seafood, pasti tahu bagaimana nikmatnya daging kerang. Kerang memiliki bahasa Latin Mollusca, yang artinya hewan air yang bertubuh keras dan memiliki cangkang. Limbah kerang bukan hanya terdapat di daerah pesisir pantai atau laut saja, tetapi juga di daerah perkotaan, terutama di sekitar restoran seafood. Sejak dulu, banyak pengrajin yang memanfaatkan cangkang kerang sebagai karya kerajinan. Cangkang kerang terdiri atas cangkang kerang betina dan jantan. Cangkang kerang betina bersifat lebih lebar, tebal, dan tidak mudah rapuh dibanding cangkang kerang jantan. Para pengrajin
sering menggunakan cangkang kerang betina karena lebih kokoh dan kuat. Turis mancanegara pun banyak yang menyukai karya kerajinan dari cangkang kerang produksi pengrajin Indonesia. Proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai. Yang pertama adalah dipilah. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. Yang kedua adalah dicuci. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Yang ketiga adalah dikeringkan. Cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga dengan baik. Yang keempat adalah dikikir. Persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima adalah siap diolah. Cangkang kerang siap dibuat kerajinan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan cangkang kerang adalah amplas. Yang kedua adalah kikir. Dan yang ketiga adalah lem tembak. 4 adalah gerinda. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kerajinan cangkang kerang. Yang pertama adalah cangkang kerang. Yang kedua adalah isi lem tembak. Dan yang ketiga adalah aksesoris tambahan. Produk kerajinan cangkang kerang. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl忘
Kerajinan tempurung kelapa. Indonesia tergolong sebagai negara maritim, sehingga pohon kelapa atau pohon nyiur dapat dengan mudah kita jumpai. Tahukah kalian bahwa Provinsi Sulawesi Utara merupakan daerah dengan julukan negara nyiur melambai? Hal ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Utara banyak ditumbuhi pohon nyiur atau kelapa. Bahkan, makanan tradisional khas Sulawesi Utara yaitu klapertar merupakan makanan sejenis puding yang dicampur dengan kelapa muda. Tidak hanya di Provinsi Sulawesi Utara saja, banyak sekali daerah-daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta, Bali, dan Lombok yang menjadi produsen pengrajin kerajinan dari tempurung kelapa. Banyak wisatawan luar negeri yang menyukai karya kerajinan tempurung kelapa dari produsen pengrajin Indonesia. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa yang pertama adalah amplas, dan yang kedua adalah gergaji besi. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa yang pertama adalah tempurung kelapa, yang kedua adalah lem putih, yang ketiga adalah pelitur, dan yang terakhir adalah pewarna. Proses dasar pengolahan kerajinan tempurung kelapa. Yang pertama adalah dipilah. Pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Yang kedua adalah dibersihkan serabut kasarnya. Bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa dengan menggunakan pecahan kaca atau pisau. Yang ketiga adalah dibersihkan serabut halusnya. Bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung kelapa dengan menggunakan amplas kasar. Kemudian, gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung kelapa secara merata. Yang keempat adalah dicat. Agar permukaan tempurung kelapa mengkilap, kamu dapat menggosokkan permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang sampai terlihat mengkilap. Cara lainnya adalah dengan mengecat menggunakan cat pernis. Dan yang kelima adalah dipotong sesuai pola. Potong tempurung kelapa sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Produk kerajinan tempurung kelapa. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want
me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, oh I don't pretend. I'll be right here, baby, you know I'll sink or swim. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm Kerajinan limbah plastik. Limbah plastik merupakan masalah terbesar di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibanding benda limbah keras lainnya. Bahkan, alat yang digunakan pun sangat sederhana. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan limbah plastik yang pertama adalah gunting. Yang kedua adalah lem tembak. Yang ketiga adalah cutter. Dan yang keempat adalah solder. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang pertama adalah limbah plastik. Yang kedua adalah isi lem tembak. Dan yang terakhir adalah semprotan warna. Proses pengolahan kerajinan limbah plastik. Limbah plastik tidak perlu menggunakan penanganan khusus, kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong biasanya digunakan dengan teknik peleburan atau pemanasan agar meleleh dan mudah dibentuk kembali. Pengolahan awal plastik hanya dengan dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran-kotorannya. Proses pembuatan kerajinan ini perlu kesabaran dan ketekunan agar dihasilkan karya yang baik. Produk kerajinan limbah plastik. Initiate retreat! Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Initiate retreat! Our turret has been destroyed. Initiate retreat! The enemy has slain the turret. Our turret has been destroyed. You have been slain. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy quadra kill. Enemy pentakill. My sword will always do the job. Let's see if you like the last one.
Setelah kalian mengetahui apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan, bagaimana proses pengolahan dasarnya, serta macam-macam contoh produknya, sekarang kalian kerjakan tugas yang saya berikan ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.